Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
Terkasih saja oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Dengan iman naikkan pujian ini. Kekudusan-Mu melingkupi. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan mengalir terus, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Ya, naikkan pujian ini dengan iman. Biarlah pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, Kau menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi dengan hati naikkan pujian ini. Ya Yesus, kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar Tuhan, besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Yes, yang menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami muliakan dan kami tinggikan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau sucikan kami. Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami undang Ibu Dede untuk berdoa membuka ibadah kami siang hari ini. Mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan, kami kaum wanita-Mu dipertemukan dalam fellowship yang indah siang hari ini. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, memberkati hati kami secara khusus Tuhan. Kami mau dilawat oleh Tuhan, kami rindu ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian
siang hari ini semua dalam pengurapan Roh Kudus. Dan kami rindu ada sorak-sorai yang akan didengar di surga. Sebab Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya kemuliaan, kepujian kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Dede untuk doanya buat kita semua. Ada sukacita ibu-ibu? Amin. Boleh senyum kanan kirinya. Kini saatnya kita mau tetap memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kita mau menari di hadapan Tuhan. Setuju? Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan bang bararara, bararara. Boleh bergoyang ya, boleh bertepuk tangan, boleh tangan di atas. Bararara, 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 bararara. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, hai nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara siapa ibu-ibu? Tuhan dari Sion. Terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, hei nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion. Terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dengar suara ya. Dengar suara Tuhan dari Sion. Terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Pararara, 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 pararara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan dengan apapun caranya. Boleh dong, kanan kirinya disenggol. Kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Jempolnya boleh digoyang. Ini bentuk sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Shalalala, shalalalala, oh, oh, oh. Shalalalala, shalalalala.
lagu pujian tinggikan nama dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus Kristus dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Jempolnya diangkat lagi. Shalala, shalalalala, 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 shalalalala. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan, sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak. Sayang, glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Boleh jemaat terkasih duduk kembali. Kini saatnya kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman yang akan disampaikan hamba-Nya. Siapkan hati kita. Tuhan begitu baik kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua disediakan, dicurahkan untuk kita. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Aku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, di mana terkasih boleh bangkit berdiri. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami persilakan Ibu Gembala, Ibu Puji Kristianti. Dan dipulihkannya. Sungguh benar Tuhan. Seperti pujian yang boleh kami naikkan. Sebab Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Sebab hanya Engkau yang menopang seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menaikkan pujian bagi Engkau. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Kiranya Tuhan semakin memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu. Dan tiba saatnya saat ini Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kuat kuasa-Mu memampukan untuk hamba-Mu boleh berdiri pagi hari, siang hari ini menjadi saluran berkat. Dan oleh kuasa-Mu yang memampukan untuk hamba-Mu boleh Tuhan memberikan apa yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, maaf, kok Bapak Ibu, mohon maaf, silakan duduk ibu-ibu yang terkasih. Ini karena terbiasa di ibadah umum manggilnya Bapak Ibu, mohon maaf. Puji syukur oleh anugerah Tuhan saya boleh berdiri di depan panjenengan semua. Perkenalkan dulu, kalau nggak kenalan nanti nggak disayang katanya. Perkenalkan, nama saya Puji Kristiani, biasa dipanggil di gereja ini Mbak Puji. Kalau ada yang populer juga, wah populer. Nama di udara biasanya, kok ada nama udara? Nama udara biasanya dipanggil Mbak Kris, ada Mbak Ani juga. Ada 3 nama yang biasa menjadi sebutan, tetapi di Blitar ada yang juga yang protes, jangan dipanggil Mbak Puji toh. Karena ada yang biasa manggil Mbak Ani. Kan kayak lagu Roma, Ani, Ani. Sekarang saya lupa lagunya karena sudah tidak siaran lagi di radio. Dan saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu Gembala di tempat ini, boleh bersama-sama Tuhan percayakan untuk boleh melayani di gereja tempat ini. Perkenalkan untuk ibu-ibu yang dari gereja Gereja Immanuel Malang, selamat datang. Tadi saya langsung ditebak, Mbak, sudah ada yang kenal saya, jadi iya, ini tadi kejar tayang. Mohon maaf kalau di sini semuanya seragamnya putih. Tadi saya berkata mohon maaf, ini tadi harus keliling-keliling di kecamatan. Dan ini saya bagikan kembali, kemarin saya harus izin sama Ibu Gembala.
ibadahnya jam berapa? Jam 11 Mbak Puji. Oh iya tuh, ini saya baru saja mendapat SK mutasi, jadi besok saya harus menghadap di sekolah yang baru dan tadi pagi saya harus ke sekolah baru dan harus menyelesaikan tanggung jawab saya yang di sekolah lama dan berlanjut hari Senin Selasa. Saya rasa bahwa tanggal 15 buat saya sudah fokus nanti ibadah, tidak telat setengah jam, saya mohon maaf, saya kebiasaan setengah jam sebelum ibadah harus sudah ada di tempat. Dan tadi dari sekolah setengah 11 sampai saya, apa? Aku enggak mandi, mohon maaf ini enggak mandi. Mandinya sudah tadi pagi Ibu. Jadi apa? Ini enggak cocok ini kalau bajunya apa ya, saya tak pakai baju apa lengan pendek aja. Lah putihnya sudah kemarin dipakai. Kemarin juga bersama Bapak Gembala ada acara pembinaan. Lah putihnya sudah dipakai kemarin. Gimana? Wes enggak apa-apa pakai pink-pink. Kan hatinya berbunga-bunga bertemu dengan keluarga, kaum wanita Gereja Immanuel Malang bersama keluarga Eklesia di Blitar. Dan bersyukur saya tidak telat ibu-ibu. Saya padahal tadi Tuhan, sampai Bu Wiwin, Pak Puji, iya jangan sampai saya telat. Dan saya disambut tadi, ini Bu Puji, oh ya. Dan seperti pujian tadi dari awal sampai terakhir itu meneguhkan kehidupan kita. Bahwa kuasa darah Yesus yang sudah menebus setiap kehidupan kita, menyucikan setiap kehidupan kita, dan kuasa kebangkitannya yang memberikan kemenangan. Tidak hanya memberikan kemenangan ibu-ibu yang terkasih, tetapi memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan masing-masing dalam setiap kehidupan kita, ya namanya apalagi ibu loh Mbak Puji. Namanya ibu pasti punya pengharapan yang melebihi pengharapan seorang bapak. Pengharapan yang biasa dikatakan bahwa hidupnya harus lebih baik dari hari yang kemarin. Pengharapan yang dikatakan bahwa ingin kesehatannya tetap terus sehat. Enggak sakit-sakit karena sekarang musim pancaroba yang biasa panas terus 3 hari langsung tiba-tiba malam hujan deras yang dikatakan tiba-tiba. Jadi bagaimana kita punya pengharapan bahwa gimana ya aku biar tetap sehat. Dan berpengharapan yang mungkin ada yang sudah lama aku sakit ini, aku pengharap aku pengen tetap sehat. Dan merasakan bahwa aku tidak sakit lagi. Mari bersama-sama kita belajar pada siang hari ini, ibu-ibu yang terkasih. Oleh kuasa kebangkitan yang memberikan pengharapan dan kita percaya hanya di dalam Tuhan Yesuslah yang menjadi pengharapan kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Roma pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Saya akan membaca ayatnya, panjenengan bisa menyimak Alkitab atau Alkitab yang ada di HP-nya panjenengan semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan, kita perhatikan di ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kalau kita melihat, dan saya menuliskan di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibu-ibu, arti pengharapan adalah keinginan supaya sesuatu terjadi atau menjadi kenyataan.
Dan juga diartikan sesuatu yang dapat diharapkan. Tadi awal saya menyampaikan bahwa pengharapan kita ya mungkin lebih banyak daripada bapak-bapak. Namanya seorang ibu pasti punya pengharapan yang dikatakan tidak hanya 1, 2, sampai 10. Tetapi jauh lebih banyak pengharapan, betul? Ada yang pengharapannya, nanti loh Mbak Puji, anakku nek wis lulus SD, engko pengennya di SMP iki. Nek anakku sudah lulus, pengennya, pengharapannya, pengen bisa kerja. Mungkin banyak pengharapan yang dikatakan bahwa arti pengharapan bahwa itu menjadi kenyataan. Tetapi kita melihat ibu-ibu yang terkasih, namun kenyataan tanpa disadari, pengharapan yang kita rindukan kadangkala itu belum terjadi. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya pengharapan buat anak, buat pekerjaan, tetapi pengharapannya dikatakan setiap hari seperti yang tertulis di Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Pasti kita rindukan setiap hari Tuhan senantiasa memberkati dan memberkati kehidupan kita, amin. Berkat itu tidak dikatakan bentuk apa Bapak Ibu? Jasmani. Tetapi berkat rohani, kesehatan. Kita bisa merasakan damai sejahtera. Ada yang pada siang hari ini datang dengan gerundel, apa kok nggak acara jam 10? Ada ibu-ibu? Ada? Tentunya tidak ada di sini. Semangat, jam 11, aku ngantuk loh jam itu. Biasanya selesai mengerjakan pekerjaan yang dikatakan pekerjaan yang di perdapuran. Itu karena apa? Saya aja enggak yang di dapur setiap hari jam-jam 11, jam-jam 12 itu kalau sudah di meja yang ada di kantor itu sudah tidak hanya saya saja. Tetapi siang hari ini, ibu-ibu yang terkasih. Ini adalah apa dikatakan? Kita mungkin pengharap kita, ya aku datang ibadah karena aku mau mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Dan siang hari ini kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Dapat kita pelajari yang pertama, pengharapan adalah proses. Pengharapan adalah apa ibu-ibu? Proses. Di ayat 3 tadi, di mana Rasul Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan yang kita peroleh dalam Kristus. Pengharapan adalah proses. Jadi untuk menjadi kenyataan bukan dikatakan kalau orang nganjuk itu ujuk-ujuk. Tiba-tiba ada yang katakan, mak bedunduk ning ngarep loh. Ada bahasanya yang bisa masing-masing daerah kan beda. Okay? Yang dikatakan tiba-tiba langsung menjadi kenyataan. Tetapi siang hari ini, baik saya pun secara pribadi belajar bahwa pengharapan adalah proses. Yang dikatakan bahwa Rasul Paulus menyampaikan kesengsaraan itu adalah berkat. Yang buat kita kadang kesengsaraan buat apa? Aduh Tuhan, kok seperti ini? Betul ibu-ibu. Kadang yang aku pengen harapkan, aku inginkan kok tidak sesuai dengan kenyataan. Ini yang saya alami ibu. Kalau mengingat saya ketawa. Jadi kebenaran firman Tuhan ini 1 minggu ini Tuhan ajari apa maksudnya? Tuhan itu melalui kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Tetapi ketika saya belajar, oh iya, pengharapan adalah proses. Prosesnya apa? Kemarin pagi sebelum saya boleh bersama-sama baik Bapak Gembala di tempat ini menghadiri acara pembinaan ASN dan karyawan Bimas Kristen dan juga perpisahan Pembimas Jawa Timur. Paginya saya di WA oleh salah satu kepala sekolah, Bu Puji menerima SK.
itu sudah duk dak. SK-nya ini menunjuk ke kecamatan lain atau tetap di Sanan Kulon. Ketika saya boleh izin kepada panitia, saya katakan jam 8 saya izin. Karena jam 8 harus ke Grand Mansion untuk mempersiapkan diri juga panitia dan juga pelayanan. Ketika saya izin jam 8, loh sudah keluar, sudah turun SK-nya. Semua senang, saya sing dredeg ibu-ibu. Perjalanan mulai dari Sumberjo sampai KPP Kalipucung. Sebelum saya berangkat, saya disambut dengan tangisan teman-teman saya. Loh, Bu Puji, Mbak Puji, jadi mutasi. Saya kata, ojo nangis. Ini saya belum tahu, saya harus dimutasi di mana. Saya harus dipindah tugaskan di mana, saya enggak tahu. Tetapi ketika perjalanan, mungkin waktu itu saya dak-duk. Tetapi ketika di perjalanan, saya hanya menyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Naik motor, saya lewatnya kalau di KPN lewat jalan mau di rumahnya Mas Bram. Tetapi ini mau ke KPP, ketika saya turun, saya diteguhkan, yuk proses. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan aku siap menerima apa yang harus disampaikan ke saya. Dan benar, saya menemui ibu pengawas, Bu saya dipindah di mana? Di Purworejo 3, Sanan Kulon. Waduh ini ekspresinya Bu Gembala dan Mas Bram sudah tersenyum. Saya tetap di Sanan Kulon, bukan di kecamatan lain. Saya berkata, loh, kenapa? Karena saya mengajukan mutasi bukan di Purworejo 3, tapi di Purworejo 1. Jadi kok beda ya? Loh gimana Bu Puji? Ya sudah saya terima. Dan puji Tuhan, ketika saya WA teman-teman di sekolah, mereka berkata, enggak di kecamatan lain. Tidak, saya tetap di Sanan Kulon. Saya ada yang dulu di utara jalan, sekarang saya harus ke selatan jalan. Dan itu proses tidak berhenti di situ saja ibu-ibu yang terkasih. Kemarin saya diteguhkan oleh salah satu teman yang kemarin selesai acara, meskipun mereka dengan sukacita loh gak sesuai, gak apa-apa diterima. Saya siap jalani. Yang dikatakan kebenaran firman Tuhan yang waktu panjenengan nyanyi, apapun yang mau Tuhan kerjakan, apapun yang mau Tuhan lakukan, asalkan Tuhanku senang. Bagaimana? Namanya dimuliakan, suka-sukamu Tuhan. Kadang kan kalau, enak enggak kalau nyanyi tadi, saya langsung, loh iya. Enak enggak ibu-ibu nyanyi lagu tadi? Tetapi ketika Tuhan izinkan, enggak enak. Suka-sukamu Tuhan, enggak enak, betul. Tetapi ketika saya diproses, pengharapannya mungkin enggak sesuai dengan keinginan saya, enggak jadi kenyataan. Loh Mbak Puji pengen di mana? Ya tetap di Sanan Kulon, tetapi bukan di SD tersebut. Tetapi ketika Tuhan ajari tadi pagi, saya harus menghadap di SD, mereka menyambut. Ya menghadap buat saya, iya ini meskipun sudah terbiasa di SD itu, ayo perkenalan. Ya sudah kenal semua, kepala sekolah sudah kenal, guru-guru juga sudah kenal, anak-anakku sudah kenal. Dan Tuhan proses bagaimana ibu-ibu? Tuhan ajari, yuk mandek sih ini. Tidak mudah ibu-ibu, berhenti. Yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan ajarkan, yuk pengharapan adalah proses. Mau enggak kamu diproses sama Tuhan? Mau enggak kamu dibentuk? Mau enggak kamu dipulihkan oleh Tuhan? Yang mungkin kita ada di zona nyaman, enak enggak Bapak Ibu-ibu? Kalau kita bertemu dengan ibu-ibu yang enak, diajak bicara, diajak cerita, enak enggak suasananya? Tetapi kalau ada yang
mukanya cemberut satu. Gitu. Enak enggak? Apa ngerasani aku ya? Itu adalah proses. Dan ketika Tuhan ajar itu dan saya membaca kebenaran firman Tuhan tadi, ada waktu ketika saya selesai harus keliling mulai dari Purworejo 3 saya ke Bendosari, balik lagi ke Sumberjo 1. Di perjalanan Tuhan ajari, yuk ini loh nanti yang aku mau tunjukkan. Manut dhisik ndek kene. Manut toh tak bentuk. Ketika itu saya, ya Tuhan, terima kasih. Setia dulu dalam hal yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan yang jauh lebih besar. Dan saya ditugaskan, yes, yes. Yang mungkin saya belum melihat, banyak, luar biasa belum. Tetapi ada pengharapan itu adalah proses. Seperti Rasul Paulus sampaikan, kesengsaraan adalah berkat. Siang hari ini bersama-sama, apapun yang saat ini kita harapkan yang mungkin belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, tetap percaya kepada Tuhan. Itu kita ada di dalam proses pembentukan Tuhan. Amin. Tidak ada dikatakan kesengsaraan, tetapi dikatakan kesengsaraan menimbulkan apa Ibu-ibu? Ketekunan. Nah, ketekunan ini berbicara tindakannya tekun. Wes pokoknya kerjane mempeng. Dilihat sama bos itu bukan. Tetapi ketekunan bagaimana kita terus membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Tekun berdoa, tekun beribadah, tekun melayani. Yang mungkin dikatakan tidak hanya melayani itu tidak hanya dibatasi tempat ini, betul? Ada di ruangan ini. Tetapi di luar sana kita boleh melayani. Yang mungkin kita hanya bisa mendengarkan orang cerita, aku loh punya masalah seperti ini. Mungkin hanya sebagai pendengar. Saya sering hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku itu ember, tapi bukan ember yang bocor. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku menjadi ember yang tidak bocor. Kadang ketemu ada orang yang mungkin tidak kenal sama saya. Dari mana? Dari Sanan Kulon. Ada urusan apa? Oh ngurus ini. Cerita-cerita. Aduh anakku ini sudah bekerja. Loh, kita menjadi pendengar. Itu pelayanan kita Ibu-ibu. Jadi pelayanan tidak hanya kita di dalam lingkup gereja ini. Tetapi Tuhan mau pakai kehidupan kita. Melayani jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Amin. Untuk apa? Dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang namakan ketekunan. Ketekunan tidak hanya wes menenge. Kenapa aku tak ndek gereja wes ndek pojokan tak doa menenge. Ada ibu gembala, ya wes menenge tak doa, bukan seperti itu. Tetapi dikatakan ketekunan meskipun itu belum menjadi kenyataan, terus kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan lebih lagi mengerjakan bagian Tuhan yang mungkin bagiannya Tuhan gede ya. Lah bagian kita yang kita kerjakan kita hanya berdoa. Ketekunan kita berdoa. Yang dikatakan bahwa ketekunan kita apa? Kita menguatkan saudara seiman. Loh, ibu ini kok enggak datang ya ibadah? Kemana ya? Nah ini saya jujur. Saya sering absen di kaum wanita. Saya jujur. Saya pengakuan kepada ibu-ibu kaum wanita di gereja tempat ini. Setiap saya sudah janjian sama Bu Vivin, ada jadwal, Bu Puji, ya seperti halnya ini nanti jam 3, loh ini kurang berapa jam lagi. Hari Sabtu, jam berapa? Saya langsung tanya, jam berapa? Jam 3, nanti di SD Purworejo 1, loh, sudah ada kegiatan lagi. Ya mungkin, ya buat saya nanti enak. Sudah tidak ada kegiatan, kita bisa fellowship sampai ya molor-molor. Nah, tetapi saya, oh ya Tuhan ajari bahwa saya ini bolos, Tuhan ingatkan nih, mulai bolosnya di kaum wanita. Yang mungkin Mbak Puji ketemunya di gereja di kaum wanita, saya sudah setiap ada kegiatan kaum wanita, saya selesai dari pendopo, mohon maaf tidak bisa datang.
Tetapi siang hari ini mari bersama-sama ibu-ibu yang terkasih, baik saya pun secara pribadi, sudahkah kita tekun? Tekun tidak hanya dalam kebersamaan tetapi di dalam lingkup gereja, di dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup masyarakat. Sudahkah kita tetap tekun untuk kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan? Amin. Amin. Dan selanjutnya, dari kebenaran firman Tuhan, kita dapat belajar, ibu-ibu yang terkasih, bahwa di dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji ini. Dari ketekunan tahan uji. Tahan uji dikatakan, tahan dibanting kayak apa ya? Tahan uji. Di mana setiap yang saya sampaikan tadi, pengharapan adalah proses di dalam kesengsaraan, di dalam ketekunan, di dalam dikatakan apa? Tahan uji. Sudahkah ketika Tuhan izinkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita boleh tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa dari kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan yaitu tahan uji, dan selanjutnya tahan uji menimbulkan pengharapan. Membuahkan pengharapan. Yang dikatakan pengharapan adalah, kembali lagi saya ulang, proses. Sudahkah kehidupan kita terus mengizinkan yang mungkin belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan Tuhan mau terus mengerjakan bagiannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari di sini ibu-ibu yang terkasih, Tuhan menginginkan dalam setiap kehidupan kita untuk kita senantiasa memiliki pengharapan bahwa kesusahan dikatakan cukup untuk sehari. Kesusahan besok ya ada sendiri kesusahannya. Jadi jangan mengatakan, oh nanti terus piye, masa depan anakku gimana, terus pekerjaanku bagaimana. Itu semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan inginkan untuk kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di tengah kesulitan-kesulitan kita melihat bahwa kasih Tuhan memampukan kita untuk terus mencari wajah-Nya. Seperti siang hari ini adalah bukti kasih Tuhan yang memampukan kita untuk kita boleh datang mencari wajah-Nya. Amin. Dan di ayat tadi 3-4 tadi saya sudah sampaikan, ya mulai dari kesengsaraan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji membuahkan pengharapan. Dan untuk dapat memiliki pengharapan yang dikatakan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pasti sebelumnya yaitu kita mengalami kesengsaraan. Yang kesengsaraan yang mungkin yang sudah dialami Tuhan itu jauh lebih berat. Betul ibu-ibu? Yang sudah ditanggung di kayu salib. Sebelum Tuhan harus dipaku tangannya, kakinya, kepalanya harus dipakaikan mahkota, bukan mahkota kerajaan yang dengan keemasan, kemegahan, tidak. Tetapi yang ditancapkan, yang dipakaikan di kepala Tuhan Yesus adalah mahkota duri. Kita aja kalau ibu-ibu kena duri, kok duri? Yang sukanya dondom, dondom. Jahit, ini bahasa Jawanya matu, dondom. Jahit, pasti kena jarum, aduh. Ini bukan dikatakan jarum kecil yang dipakaikan di kepala Tuhan Yesus, tetapi mahkota duri. Ditancapkan, yang keluar apa? Saya sering kerjain anak-anak didik saya. Yang keluar waktu kepala Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri apa? Apa es krim? Apa coklat gitu. Mereka ketawa, ada Bu. Lah kalian ngantuk. Saya gitu. Jadi saya intermezzo. Ya mahkota duri, iya. Yang keluar itu apa? Darah. Bagaimana kita melihat ibu-ibu yang terkasih? Kesengsaraan Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Apakah dengan kesengsaraan yang mungkin dikatakan biasa saja kita sudah abot Tuhan?
Aku ndak mampu Tuhan. Abot rasane. Apakah seperti itu? Kita sebagai seorang wanita kadang tidak mampu. Tetapi siang hari ini kita boleh dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan yang memampukan kehidupan kita untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, yang dapat kita pelajari, apa yang sudah kita baca, ibu-ibu yang terkasih, kita harus meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Letakkan pengharapan kita kepada siapa, ibu-ibu? Letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita meletakkan pengharapan kita kepada suami kita, kepada teman, sahabat karib kita. Tetapi kita melihat siang hari ini kita boleh belajar diingatkan kembali. Letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Yang dikatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita buka di kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 143 ayat 11. Mazmur pasal 147 ayat 11. Sudah ketemu ibu-ibu? Saya akan membacanya, panjenengan bisa menyimak Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Tuhan ingatkan bahwa kita meletakkan pengharapan kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Pengharapan di dalam apa ibu-ibu? Kasih setianya. Yang memampukan kita yang dikatakan untuk tetap kuat berdiri di dalam Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang kuat, bukan wanita yang lemah. Menjadi wanita-wanita yang dikatakan wanita tangguh. Amin. Karena kita menjadi penolong buat suami kita. Amin. Nggak ada di sini yang perongrong, nggak ada. Penolong semua. Amin. Penolong buat suami kita. Karena apa? Kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Di Roma pasal 5 ayat 5 tadi bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Artinya di sini ibu-ibu yang terkasih, orang yang kuat di dalam iman tidak dipermalukan dalam kesengsaraan, dalam ketekunan, tahan uji dan pengharapan. Walaupun kita dikatakan, wih ibu ini kok suka nih, meskipun kita diejek, dicaci maki oleh orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kita yakin bahwa oleh kuasa Roh Kudus yang meneguhkan kita untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, bukan pengharapan kepada manusia. Kalau manusia mengecewakan, betul? Aku pengen iki kok mau kasih iki toh. Nah, kadang nggak sesuai. Bu masak apa? Aku pengennya sayur bening. Iki loh enak sayur sop loh. Aku pengennya sayur asam. Aku pengennya sayur bening loh. Lah iki namu kok malah ngekei apa? Mita ati ngerogoh rempel. Ndak ada di sini. Ini hanya intermezzo saja. Jadi di sini ibu-ibu yang terkasih, pengharapan yang Tuhan inginkan untuk kita tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang mungkin dikatakan pengharapan kepada orang-orang sekitar kita kadang mengecewakan. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Wow. Ada yang bilang, ayo yang terakhir. Oh iya. Tidak ada di sini. Jadi di sini kita boleh melihat ibu-ibu yang terkasih dan kita pelajari. Tidak hanya dikatakan pengharapan adalah proses.
Tidak hanya bahwa dikatakan bahwa kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan saja, tetapi apa? Kita terus andalkan. Tidak hanya meletakkan, tetapi kita harus mengandalkan. Mengandalkan Tuhan Yesus. Apapun situasi, kondisi yang menekan kehidupan kita, tetap andalkan Tuhan Yesus. Tetap berseru kepada Tuhan Yesus. Kemarin mohon maaf Bu Gembala, kemarin saya mengerjain Bapak Gembala bersama. Kemarin nyanyi Gandol Gusti, saya gini, semua tangannya diangkat gitu. Hea. Jadi melihat ya, oh alah, Mbak Puji, Bu Puji so joget. Saya mohon maaf, kemarin saya mengerjain Bapak Gembala di tempat ini. Tidak hanya Bapak Gembala, tetapi bersama dengan pembimas, bukan. Tetapi saya boleh, itu kekuatan buat saya bahwa Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina rina wengi Gandol Gusti. Amin. Nanti saya nggak bilang hea, nggak ada. Nanti kalau nggak ada pemain musiknya nggak enak. Tetapi kalau ada pemain musiknya enak. Tetapi saya bersyukur, terima kasih buat ibu yang sudah mimpin pujian. Saya tadi ikut joget, maaf. Ibunya Esther tadi saya gini, ayo Bu melok joget gitu. Mbak, mohon maaf saya senggol tadi. Jadi kesimpulan pada siang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, kita ingat firman Tuhan ini yang menguatkan kehidupan kita, ibu-ibu yang terkasih. Bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Itu kebenaran firman yang boleh saya bagikan pada siang hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita untuk terus membawa kehidupan kita senantiasa teguh di dalam Tuhan. Iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Saya mengundang untuk pemain musik. Kita sadari ibu-ibu yang terkasih, bukan karena kekuatan kita dapat jalani hidup kita. Tetapi oleh kuat kuasa Tuhan yang memampukan kehidupan kita, untuk kita terus memandang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Sebab pertolongan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama teduhkan hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama teduhkan hati kita kepada Tuhan. Siang hari ini, dengan waktu kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita boleh berpribadi kepadanya. Jangan kita melihat kiri kanan kita. Mari saat ini fokuskan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Sebab Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku
bersama-sama saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi doa kita pada siang hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami datang kepadamu siang hari ini Tuhan. Amin. Yes. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Yes. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Siang hari ini saya tidak tahu pengharapan apa saja yang panjenengan rindukan itu untuk menjadi kenyataan. Siang hari ini berpribadi dengan Tuhan. Yang mungkin saat ini pengharapan belum menjadi kenyataan. Jangan itu menjadikan kita putus asa. Jangan itu menjadikan kita menyerah dalam setiap keadaan. Mari siang hari ini berseru kepada Tuhan. Sebab oleh kuat kuasa kasih-Nya yang memampukan kehidupan kita untuk tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Kau melihat setiap kehidupan ibu-ibu siang hari ini Tuhan. Engkau menyelidiki setiap kedalaman hati mereka siang hari ini. Jamah setiap kehidupan mereka. Lawat setiap kehidupan mereka. Yes. Yes. Sebab kami menerima kemenangan dari Engkau siang hari ini Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang menguatkan. Sebab Engkau yang meneguhkan setiap kehidupan kami. Mengalir. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yes. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu
wajah-Mu dan berseru. Terima pertolongan Tuhan siang hari ini. Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita siang hari ini. Terima pertolongan Tuhan siang hari ini. Yes. Sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Yes. Yes. Amin. Ku pegang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapku dalam hidup. Sungguh Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam, sekali lagi. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebab kami tahu, kami mampu, kami kuat, semua bukan karena kami. Tetapi kami menyadari, semua oleh karena kuat kuasa-Mu yang memampukan kami boleh terus memiliki pengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menerima pertolongan-Mu siang hari ini Tuhan. Kami boleh pulang membawa kemenangan demi kemenangan daripada Engkau. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu yang terkasih. Terima kasih Ibu Puji atas firman-Nya. Biarlah jadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami persilakan Ibu Rini untuk berdoa di persembahan ini. Amin. Boleh jemaat terkasih untuk keliling untuk ini uang persembahan. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus
Tuhan. Saya ada kuis buat ibu-ibu yang sudah datang dengan cantik, dengan baju baru. Hadiahnya dulu biar semangat. Ini ada kuis, pertanyaan, jadi nanti jangan langsung menjawab, tapi angkat tangan dulu aja, jadi biar kelihatan siapa yang mau menjawab. Ini gampang sekali ibu-ibu pertanyaannya. Saya yang akan melihat ibu-ibu mana yang paling cepat angkat tangan. Jadi kalau ibu-ibu nanti langsung angkat tangan sambil jawab, dides ya. Jadi peraturannya angkat tangan dulu, baru menjawab. Nanti saya yang akan menunjuk. Siap? Siap ya. Sebentar. Kak Lena, mau ndak itu? Oh, saya mau. Tapi tidak boleh. Ini buat jemaat terkasih yang duduk. Saya udah punya. Kalau ada yang mau ini, berarti harus dengarkan dengan baik-baik. Diam semua langsung, nanti kalau sudah selesai baru berdiri. Nanti ada sedikit jeda supaya tidak tidak sahur manuk nanti. Oke, mari Bu Diana. Pertanyaannya gampang saja. Ini kuis ini enggak satu, tapi boleh berebut ya. Dengarin ya ibu-ibu. Siapa nama orang pertama yang dijumpai Tuhan Yesus setelah kebangkitan? Oh, Ya, Ibu Esther. Ibu Esther, paling pajak. Ibu Martin. Ibu Martin. Ibu kurang cepat. Bu Martin. Boleh silakan Bu Mudah-mudahan Esther. benar ya. Maria Magdalena. Iya, betul. Betul sekali, Maria Magdalena. Selamat untuk Ibu Esther. Masih ada 2 hadiah, tapi nanti ya. Oh. Ya ini ibu-ibu ya. Yang moto. HP-nya itu. Oh nanti aja ya. Baik. Dari para wanita terpuji Immanuel, boleh bersiap. Kita akan menampilkan lagu kita yang sudah latihan berhari-hari dengan baju yang baru yang kami buat kemarin keterampilan di gereja dengan guru yang terbaik juga dan Bu Rini. Ibu silakan maju yang akan tampil. Mari kita menyanyikan untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa disiapkan? Udah? Sumende Maranggusti. Sumende Maranggusti. Gusti Yesus kan tansah andresna
maju maju. Aku pancen tresno. Saya maju, 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 maju. Tresno karo sapa? Gusti Yesus. Saya maju, 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 maju. Aku pancen tresno. Gusti Yesus. Saya maju, saya tresno. Saya maju, saya tresno. Gusti Yesus. Terima kasih ibu-ibu dari Immanuel. Boleh mau kuis lagi? Kuis lagi ya, satu ya. Sambil ini tari dari Isi Sitin boleh bersiap. Setelah kuis ini akan tampil ya. Boleh disimak lagi pertanyaan yang kedua. Mudah sekali. Immanuel, cepat. Jangan kalah. Baik. Siapa murid Tuhan Yesus yang paling disayangi Tuhan? Wahyu. Iya, betul. Mudah kan pertanyaannya? Ya. Yang nari mana? Udah. Yang nari. Makasih. Mari kita akan tampilkan tarian dari MC Sitin. Silahkan.
oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Paskah, kebangkitanmu melepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitanmu membukakan pintu sorga bagi orang-orang yang percaya. Kebangkitanmu memberi harapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhanku, Engkaulah harapanku bagi siapapun yang ingin memuliakan-Mu. Selamat merayakan Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dari tarian dari Isi Sitin. Terima kasih ya. Sambil menunggu pemain drama mempersiapkan, kita ada satu kuis lagi terakhir ya. Ibu Sun mau pertanyaannya baca? Silahkan. Nanti Bu Diana yang akan menunjuk siapa yang akan boleh menjawab. Pertanyaannya, siapakah orang yang dipaksa untuk menolong Tuhan Yesus memikul salibnya? Butini. Maaf, salah. Ada yang lain, Bu Martin. Siapa? Salah. Bu Lila. Iya, itu yang betul. Kalau Yusuf dari Arimatea itu yang memberikan makam untuk Tuhan Yesus. Mari Bu Lila. Jangan lupa dihitung ya, soalnya bisa jadi itu kurang. Biasa ibu-ibu kan suka menghitung. Baik, terima kasih. Penampilan drama dari kaum wanita Eklesia sudah siap? Kami tampilkan, ini dramanya berjudul Pengharapan. Mari
kita akan memberikan semangat buat ibu-ibu yang akan tampil drama. Kita berikan aplaus yang terbaik. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengharapan bagaikan perahu yang kuat. Artikel apa ini? Kalau ada pengharapan, hidupku nggak seperti ini. Ibu-ibu ini ya, jangan asal ngomong. Siapa yang mandul? Jangan tersinggung. Jangan punya waktu untuk ngajarin ibu ini. Halo? Ya? Berikan. Oke. Ya, terima ya. Halo Bu Intan, apa kabar? Baik. Ya, mari silakan duduk. Ya. Bagaimana dengan bisnis kita Bu? Kelanjutannya bisnis kita seperti apa? Ya, bisnisnya luar biasa. Tapi maaf Bu Mareti, kedatangan saya kali ini, saya mau memberitahukan bahwa memang hasil kerja Bu Mareti sangat-sangat baik. Tapi maaf sekali lagi, Ibu sering mengalami keterlambatan. Saya banyak sekali mengalami kerugian. Jadi saya minta maaf sekali lagi Bu Mareti. Saya mau membatalkan semua kontrak kerja saya dengan Bu Mareti. Dan saya minta juga Ibu segera mengembalikan semua hutang-hutang Ibu. Secepatnya, saya tidak bisa berlama-lama menunggu. Sudah waktu saya nggak banyak, saya harus pergi. Saya masih ada acara di tempat lain. Terima kasih. Kasih waktu buat saya Bu. Bu Intan. Itu kayaknya Mbak Reti bukan ya? Kayaknya iya, tapi kalau mau aku sapa nanti khawatirnya kalau bukan. Kalau nggak aku sapa aku kepo siapa ya? Pilih aja deh kalau gitu. Permisi, maaf, Mareti bukan ya? Ya, kamu siapa? Aku Hana, Mar. Ingat nggak sama aku? Hana yang mana ya? Alah itu loh, temenmu SMA dulu, yang dulu waktu SMA masih kecil. Ingat nggak? Oh iya iya. Iya, iya Hana. Kamu ngapain di sini kok kelihatannya kayak ada masalah gitu? Aku emang lagi sedih. Aku bebanku berat banget Han. Bisnisku hancur. Rumah tanggaku juga hancur Han. Aku pengen mati saja. Karena
sana tuh tanggaku semuanya mencibir aku. Aku sudah nggak kuat, Han. Aku harus seperti apa ini? Sabar Mar, cobaan itu pasti akan berlalu kok. Dulu aku juga sempat pernah ngalamin apa yang kamu rasakan sekarang ini. Bahkan apa yang aku rasakan itu lebih parah dari apa yang kamu rasakan sekarang. Dulu itu aku juga sempat berpikir, aku pengen menyerah, aku pengen bunuh diri. Tapi aku menemukan sebuah artikel yang berkata, pengharapan seperti sawi yang kuat. Nah, dari situ aku berpikir, kalau aku menyerah, pasti aku akan kehilangan. Tapi kalau aku akan bertahan, aku akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yuk Mar, kita main ke rumahku aja kalau gitu yuk. Kita telah melewati ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Kini saatnya kita mau menutup ibadah kita siang hari ini. Dengan kasih Bapak Gembala, Bapak Markus, bisa berdoa penutup untuk ibadah siang ini dan sekalian doa berkat. Oh harus pakai kacamata, boleh. Saya tunggu Pak. Biar kelihatan ganteng. Iya, puji Tuhan, terima kasih Ibu-Ibu. Ini pertemuan yang luar biasa ya, jadi jauh-jauh dari Malang sampai ke tempat ini cukup panjang perjalanan. Ye. Tapi kelihatannya 1 minggu 2-3 kali saya lakukan. Monggo kita akan jumeneng. Preso nggih jumeneng. Ya, berdiri. Saya pikir ini tadi mau ngantar lamarannya Mbak Ayu. Baik, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau siang hari ini Tuhan berkenan hadir di tengah kami umat-Mu di tempat ini, secara khusus kaum wanita di Immanuel dan Eklesia. Kami disatukan dalam ibadah kaum wanita di tempat ini dan kami bersyukur karena kami yakin Tuhan berkenan hadir dan memberkati ibadah kaum wanita ini, bukan hanya membuat kami lebih dekat satu dengan yang lain, membuat kami memiliki kesehatian, tetapi kami yakin Tuhan ini adalah awal momentum yang sangat indah yang akan terjalin ke depan, sebab kami tahu ketika Tuhan mempertemukan kami ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan telah merancangkan sedemikian rupa supaya Immanuel dan Eklesia saling memberkati dan kami memberi dampak yang semakin luas baik di Immanuel maupun di Eklesia. Tuhan diberkatilah ibu-ibu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya akan dikembalikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Demikian pula apabila sebentar nanti kami akan menikmati berkat jasmani yang disediakan, Tuhan kiranya memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, dan seluruh kami yang bekerja keras mengadakan makanan ini, kiranya Tuhan juga akan limpahkan berkat-Mu, dan sebentar apabila pun kami pulang ke tempat masing-masing, Tuhan menyertai seluruh perjalanan kami, baik kami yang ada di sekitar Blitar maupun kami yang ada di Malang. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan Allah Roh Kudus menyertai semua kita mulai hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.